Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham pilihan untuk teman-teman tradingkan pada tanggal 10 sampai 14 Agustus 2020. Sebelumnya, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman semua. Baik, ini adalah 4 saham pilihan dari analisa saham. Yang pertama ada Bull, yang kedua ada TOWR, yang ketiga ada ASI, dan yang keempat ada ANTM. Untuk yang pertama adalah Bull atau Buana Lintas Lautan Tbk. Di sini dapat kita perhatikan dalam seminggu belakangan ini, saham Bull mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan dapat kita lihat, di sini harga sahamnya sebentar lagi akan menguji supportnya di area moving average 50. Kita perhatikan dengan bandar detektor secara rata-rata dari tanggal 3 sampai 7 Agustus 2020, bandar terlihat masih melakukan akumulasi, tapi dengan jumlah yang sedikit secara rata-rata. Dan dilihat dengan indikator Swachik, di sini saham Bull ini sudah berada di area oversold-nya. Jadi saya melihat kemungkinan besar apabila setelah menguji support di moving average 50, kemungkinan besar saham Bull ini akan kembali rebound. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin entry pada saham Bull, tunggu dan amati di area moving average 50. Apabila terjadi rebound, teman-teman bisa entry dengan catatan rebound tersebut diikuti oleh akumulasi bandar dan indikator statistiknya sudah terjadi persilangan dan mulai mengarah ke atas kembali. Pada saat seperti itu, teman-teman bisa entry dengan target take profit terdekat di kisaran harga 320. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya melihat saham Bull ini masih layak untuk teman-teman hold jangka panjang karena saham ini sudah berada di atas moving average 100 dan 200. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah sempat membeli saham Bull di area bawah, apabila saham ini Senin ini ditutup melanjutkan penurunannya dan moving average 50 berhasil dijebol, sebaiknya take profit dulu pada saham Bull dan tunggu lagi di harga bawah untuk entry lagi pada saham Bull. Jadi kesimpulan untuk saham Bull, bagi teman-teman yang sudah entry, amati apabila moving average 50 tertembus, sebaiknya take profit dahulu dan tunggu lagi di area bawah. Sedangkan bagi teman-teman yang belum entry pada saham Bull, kita amati Senin depan ini apakah terjadi rebound diikuti oleh akumulasi dan indikator Stochastic bersilangan dan mulai mengarah ke atas. Apabila iya, teman-teman bisa mulai entry dengan target take profit terdekat di 320. Atau bagi teman-teman yang ingin hold jangka panjang, menurut saya sudah bisa karena saham ini sudah berada di atas di atas dua moving average, yaitu 100 dan 200. Ini menandakan saham ini sudah mulai terbentuk uptrend. Selanjutnya yang kedua adalah saham TOWR. Di sini untuk saham TOWR kita lihat pada Jumat kemarin saham TOWR ditutup terkoreksi cukup dalam. Dan di sini saham TOWR kemungkinan besar akan coba menguji supportnya di moving average 50 juga. Kita lihat dengan bandar detektor dari tanggal 3 sampai 7 Agustus 2020, secara rata-rata bandar melakukan distribusi yang besar pada saham TOWR. Dilihat dengan indikator Stochastic, di sini indikatornya juga sangat tajam mengarah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual dari saham TOWR ini sangatlah tinggi. Ini juga bisa mengartikan bahwa saham TOWR ini sudah berada di area yang cukup mahal sehingga banyak orang yang melakukan take profit sehingga saham TOWR ini ditutup terkoreksi cukup dalam. Bagi teman-teman yang ingin entry pada saham ini, sebaiknya amati di area moving average 50 di kisaran harga 1053. Apabila terjadi rebound atau pemantulan setelah menyentuh moving average 50 diikuti oleh akumulasi,
dan indikator stochastiknya sudah mengarah ke atas, teman-teman bisa mulai entry pada saham TWR. Tapi apabila support di moving average 50 tertembus, sebaiknya kita wait and see dulu pada saham TWR. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah sempat membeli harga saham TWR di harga bawah, amati saham TWR di area moving average 50. Jika tertembus, sebaiknya take profit dahulu dan tunggu lagi di harga bawah untuk entry lagi pada saham TWR. Jadi kesimpulannya untuk saham TWR, bagi teman-teman yang sudah membeli di harga bawah dan belum take profit, sebaiknya bersiap take profit apabila support di moving average 50 tertembus minggu depan ini oleh saham TWR. Sedangkan bagi teman-teman yang belum entry pada saham TWR, teman-teman bisa amati di area moving average 50. Jika terjadi rebound, teman-teman bisa mulai entry dengan catatan di sana ada akumulasi oleh bandar pada saat rebound tersebut dan indikator stochastiknya sudah bersilangan dan mengarah ke atas. Jika tertembus, sebaiknya kita wait and see dulu pada saham TWR. Jadi jangan entry dulu jika moving average 50 tertembus. Kita amati di support di moving average 100 di kisaran harga 921. Baik, untuk yang ketiga adalah saham ASI atau Astra Internasional. Untuk saham Astra ini dapat kita tarik resisten terdekatnya berada di kisaran harga 5.677 dengan support terdekatnya berada di area moving average 50 di kisaran harga 4.956. Dapat kita perhatikan setelah saham Astra ini menyentuh moving average 50, saham Astra kembali rebound. Dan kita perhatikan juga dengan bandar detektor dari tanggal 3 sampai 7 Agustus 2020. Di sini terlihat secara rata-rata bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang normal pada saham Astra. Dan kita lihat dengan indikator stochastik di sini. Indikator stochastiknya sudah bersilangan kembali dan mulai mengarah ke atas. Di sini saya melihat untuk Senin ke depan, kemungkinan besar saham Astra akan coba menguji resisten di 5.677. Bagi teman-teman yang sudah membeli saham Astra di harga bawah, sebaiknya hold saham ini dan amati apabila sudah menyentuh resisten di 5.677. Apabila terjadi koreksi yang cukup dalam dan tidak mampu bertahan, sebaiknya take profit dulu pada saham Astra ini dan tunggu lagi di area moving average 50. Sedangkan bagi teman-teman di sini yang baru mulai mau entry pada saham Astra, saya lihat di sini untuk peluang entry-nya masih cukup terbuka karena di sini saham Astra kemungkinan besar akan menguji resisten di 5.677. Hal ini terlihat dari indikator stochastiknya yang mulai mengarah ke atas. Dan saat ini harga saham Astra ini sudah berada di atas moving average 10. Kemungkinan setelah menyentuh 5.677 akan terjadi koreksi dulu dan kita amati dulu di area tersebut. Terlihat juga bandar masih melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, menurut saya sudah bisa dengan take profit terdekat di 5.677. Jadi kesimpulan untuk saham Astra ini, bagi teman-teman yang sudah sempat membeli di harga bawah, hold saham ini dan amati di resisten di 5.677. Apabila terjadi koreksi, teman-teman bisa mulai bersiap untuk take profit dan tunggu lagi di area bawah, atau teman-teman yang ingin hold jangka panjang bisa selama saham ini masih bertahan di atas moving average 50. Ini tergantung dari teman-teman semua. Apakah sudah cukup apabila sudah menyentuh take profit di 5677? Kalau sudah cukup, silakan take profit dulu. Jika ingin hold jangka panjang,
Boleh dengan catatan saham ini bertahan di atas moving average 50. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin entry, pada saham ini Senin depan saya melihat peluang untuk naik pada saham Astra ini masih terbuka lebar. Karena di sini kemungkinan besar akan menguji resisten terdekat di 5.677. Jadi teman-teman yang belum entry bisa mulai entry dengan take profit terdekat di 5.677. Selanjutnya yang keempat adalah saham ANTM atau aneka tambang. Di sini untuk saham Antam kita tarik garis support terdekatnya di harga 747 dan resistennya di 928. Dapat kita perhatikan dari tanggal 3 sampai 7 Agustus 2020 secara rata-rata di sini bandar terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah yang besar pada saham Antam. Sedangkan dilihat dengan indikator stochastic di sini sudah berada di area overbought-nya. Dan dilihat dari penutupan Jumat kemarin, saya melihat di sini badan candlenya atau candle yang terbentuk adalah candle doji. Jadi untuk Senin depan sebaiknya lihat candle konfirmasi. Apabila candle bullish dan berhasil menutupi badan candle kemarin, teman-teman bisa entry pada saham Antam dengan take profit di 928. Apabila candle bearish, sebaiknya amati di area support di 747. Untuk teman-teman yang sudah membeli saham Antam di harga bawah, saham Antam ini masih layak teman-teman hold selama masih berada di atas moving average 50. Dan dilihat juga harga emas Antam yang terus naik tinggi, ini akan membawa dampak positif bagi kenaikan atau pergerakan harga saham Antam. Jadi kesimpulannya untuk saham Antam ini, bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, hold saham ini dan amati di area resisten di 928. Sedangkan bagi teman-teman yang belum entry pada saham Antam, amati Senin depan ini apakah terjadi koreksi. Karena di sini saya melihat indikator stochastic-nya sudah berada di area overbought dan sebentar lagi akan mengarah ke bawah. Apabila Senin depan saham Antam terkoreksi, sebaiknya amati di area supportnya di kisaran harga 747. Jika menyentuh area tersebut saham Antam berhasil rebound, teman-teman bisa entry pada saham Antam dengan target take profit di 928. Jadi bagi yang belum entry, wait and see dulu pada saham Antam. Jika candle bearish Senin depan terbentuk, teman-teman tunggu di area support 747. Apabila melanjutkan kenaikan dan berhasil dan badan candlenya itu lebih besar dari atau berhasil melewati ekor pada Jumat kemarin ini, teman-teman bisa entry dengan take profit di 928. Jadi strategi yang ingin entry pada saham Antam yang belum entry, kalau Senin depan terjadi koreksi, amati di area support. Apabila Senin depan ini candle yang terbentuk adalah candle bullish atau saham Antam berhasil melanjutkan kenaikan, teman-teman perhatikan apakah badan candlenya berhasil melewati atau lebih besar dari candle yang terbentuk pada Jumat kemarin. Jika lebih besar, teman-teman bisa entry dengan take profit di 928. Baik, sekian analisa saham saya mengenai saham Bull, TWR, ASI, dan Antam. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.